Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa safiyuhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا ما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم اما بعد. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk bertafakuh fiddin di bulan Sya'ban. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga dengan mudah kita memaksimalkan bulan Sya'ban dengan amalan yang disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Da'awat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, dan kita akan melanjutkan pada hadis 6321. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan babud du'ai nisfal laili. Saya bacakan hadisnya. Sudah dapat hadisnya semua? قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الدعاء نصف الليل. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. Baik, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di sini kita lihat beliau membuat judul seperti ini, bab doa nisfal lail. Bab berdoa tengah malam. Sementara hadis yang dia bawakan itu adalah keutamaan sepertiga akhir malam. Kalau sepertiga akhir malam, bagaimana kita mengetahui waktu dikabulkannya doa oleh Allah, yaitu sepertiga malam, dengan hitungan kita atau perkiraan kita saat ini? Kita hanya bisa mengira-ngira tentang sepertiga malam. Jadi cara menghitungnya, kata para ulama rahimahullah, kita hitung semenjak masuknya waktu salat maghrib dengan masuknya waktu salat subuh. Jadi itu kita bagi 3. Oh, sekarang maghrib masuk jam berapa sekarang? Jam 6 lewat seperempat ya, lewat 10 menit. Subuh masuk jam 5 kurang sekian. Berarti sepertiga akhir berapa jam itu semua? Sekitar ada 11 jam. Ada sekitar 11 jam kurang. 11 jam bagi 3 berapa? Berapa coba? 11 jam dibagi 3. Kira-kira sepertiga malam jam berapa? Hah? Ya, 3 jam setengah. Berarti jam berapa dari masuk waktu maghrib? Dihitung.
jam 12 ya Ustaz? Jam 12 Bu? Jam 12 jam 1 ya? Jam 12 jam 1. Ada jam 12 jam 1. Ini antara jam 12 jam 1 itu loh Ustaz. Sekitar situ. Ya. Nah, sekitar itu. 14 jam bagi 3 nggak tepat. 3 sekian menit jumlahnya. Ya, 3 sekian. Berarti jam? Di antara. Ya, di antara. Jam 1. Ya. Menurut Ustadz gimana? Gimana ibu-ibu muda? Jam berapa masuknya? Hah? Nggak ketemu itu di situ. Hilang hitung-hitungan. Karena nggak ngitung duit. Nah, kalau ngitung duit cepat. Ya. Pas selesai beres. Kalau ngitung sepertiga akhir malam itu nggak tahu hilang angkanya. Yang berapa kira-kira? Hah? 11. Jam 11 lewat. Ya, berarti sekitar jam berapa? Sekitar jam 12-an ya. Sekitar jam 12. Itu doa, waktu dikabulkan doa. Nah, tentunya sesuai dengan syarat-syarat yang ada. Jadi dari sisi waktu itu dikabulkan doa seorang hamba. Di sini Al-Imam Al-Bukhari judul yang dia buat bab doa nisfal lail. Bab doa tengah malam. Kalau doa tengah malam 11 jam dibagi 2 jam berapa? Mundur 2 jaman, 1 jam, 1 jam setengah. 12, 11, berarti jam setengah 11 ya. Jam setengah 11 atau jam 10-an. Nah, ini kalau kita kalau tengah malam berarti dihitung dari masuknya waktu maghrib sampai masuknya waktu subuh. Bagi 2, tengah-tengahnya ambil. Namanya nisfal lail. Nisfonis tengah malam. Berarti sekitar setengah 11. Di sini Al-Imam Al-Bukhari mengatakan bab doa nisfal lail. Bab keutamaan berdoa di tengah malam. Hadis yang dia bawakan itu hadis pertengahan sepertiga malam. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menyampaikan bahwa supaya kita maksimal untuk memanfaatkan waktu yang Allah janjikan, maka kita harus standby menunggu. Tentunya jangan pas waktu yang Allah janjikan itu baru kita bangun. Tapi sebelum itu, supaya kita maksimal memohon kepada Allah apa yang ingin kita minta. Di sepertiga malam itu full habis kita gunakan memohon kepada Allah. Jadi menurut Imam Bukhari jangan sampai lewat walau sedikit. Jangan sampai lewat walau sedikit. Nah, kita ini bukan sekedar lewat walau sedikit. Bahkan itu sudah banyak yang lewat. Sedikit pun tidak dapat karena tidak bangun. Jadi untuk memaksimalkan waktu itu kita dapatkan dari awal sampai akhir, maka kita harus standby tengah malam. Ini kehati-hatian menurut Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan ini hadis ini kalau kita lihat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa di waktu itu Allah turun ke langit dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatanazzalu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin. Rabb kita turun kulla lailah, setiap malam, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Kapan? Hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika
tersisa atau masuk sepertiga akhir malam. Di sini ini akidah yang dianut oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat fi'liyah. Ya, sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya Allah melakukan kapan dia berkehendak. Di antara sifat Allah di sini adalah turun. Ini banyak perbincangan di dalam bab ini. Bagaimana mungkin Allah turun ke langit dunia? Kalau Allah turun, apakah arsy kosong? Kalau Allah turun, apakah langit ketiga, langit kedua, dan langit sebelumnya itu di atas Allah atau bagaimana? Apakah Allah di dalam alam atau di luar alam? Ini semua pertanyaan-pertanyaan filsafat yang tidak perlu dijawab. Jadi ini perkara yang gaib. Begitu Rasulullah mengatakan Allah turun, maka kita pahami Allah memiliki sifat turun ke langit dunia di sepertiga akhir malam. Kata Imam Malik, jangan tanyakan bagaimananya, dan bertanya seperti itu adalah bid'ah, karena para sahabat tidak pernah menanyakan pertanyaan yang sekarang ditanyakan oleh sebagian orang. Ini yang pertama kali dengar hadis ini dari Nabi para sahabat, dan mereka tidak ada dinukil bahwa mereka ini bertanya, ya Rasulullah, kalau Allah turun ke langit dunia, apakah arsy kosong atau bagaimana? Berarti arsy di atasnya Allah. Itu tidak pernah ditanyakan. Perkara yang gaib yang tidak ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi, maka kata ulama rahimahullah, itu berarti tidak ada manfaat untuk kita tanyakan. Karena para sahabat itu paling rakus terhadap kebaikan. Dia paling serius, paling bersungguh-sungguh untuk memahami agama ini. Sesuatu yang tidak mereka tanyakan, itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala bahwa perkara itu tidak ada manfaatnya. Maka jalan selamatnya karena sifat Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah sebutkan, apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita pahami secara zahirnya kalau kaitannya dengan hal yang gaib atau kaitannya dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dianut atau diyakini oleh kebanyakan ahli hadis, para sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Memahami sifat Allah sesuai dengan zahir nas. Kemudian apa janji Allah di sini? Fayaqul, kemudian Allah berfirman. Ini hadis qudsi namanya. Ya, kalau Allah berfirman tidak ada di dalam Al-Quran, maka namanya hadis qudsi. Perkataan Allah yang tidak tercantum di dalam mushaf. Di sini ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas siapapun yang hidup, masih hidup, dia akan mendapatkan sepertiga akhir malam. Kita semua akan mendapatkan. Cuman pertanyaannya, saat sepertiga akhir malam itu ada, kita dalam keadaan apa? Itu pertanyaan. Dalam keadaan tidur, kita tidak akan mendapatkan keutamaannya. Dalam keadaan ngobrol tidak karu-karuan, kita tidak akan mendapatkan keutamaannya. Dalam keadaan bermaksiat wal'iyadzubillah, tentu itu jauh lebih merugi, karena waktu yang Allah tawarkan di mana justru dia berpaling digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Wal'iyadzubillah. Kita ambil satu perumpamaan, andaikan ada orang yang kaya, dia menawarkan jam seperti itu, siapa yang bangun di rumahnya akan dibawakan uang 1 koper. Itu kayaknya orang untuk menunggu, ya, kalau benar-benar dia kepingin uang atau kepingin janji itu, saya yakin kebanyakan orang tidak bisa tidur. Kenapa? Takut kebablasan. Kalaupun mau tidur tidak bisa tidur. Kenapa? Yang terbayang adalah janji tawaran.
yang akan datang sepertiga akhir malam. Itu janji manusia. Janji manusia. Maka cerdas sekali Al-Imam Al-Bukhari ketika beliau membuat judul bab keutamaan berdoa tengah malam. Artinya apa? Hamba Allah yang benar-benar mau dengan tawaran Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan bisa tidur. Karena apa? Karena dia menunggu waktu itu. Menunggu waktu tersebut. Maka dia tidak akan bisa tidur. Tapi kalau hamba tidak tertarik dengan tawaran itu, ya bablas. Dia akan tidur, pulas. Dia tahu ada hadis, ya dia sekedar baca, tapi tidak diyakini. Karena hakikatnya seseorang itu mampu mengamalkan dalil ini itu kata ulama rahimahullah tergantung keyakinan. Tergantung keyakinan seseorang. Makanya Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah pernah berkata tentang keyakinan. Kata beliau, "Lau kana al-yaqin waqa'a fil qalbi kama yanbaghi, la tarat al-qulubu ishtiyaqan ila al-jannati wa haraban minan nar." Andaikan keyakinan yang Allah minta pada diri seorang hamba benar-benar terwujud di dalam hati, kita yakin dengan janji Allah, yakin dengan perkataan Rasulullah, maka hati itu akan terbang ke angkasa karena rindu dengan surga Allah dan lari dari azab Allah. Sebutkan juga oleh sebagian ulama, seorang amalan itu hanya bisa diamalkan dengan keyakinan. Dan perbuatan mungkar itu hanya bisa ditinggal dengan keyakinan. Jadi tergantung keyakinan seseorang, bukan tergantung maklumat yang sampai ke kepala dia. Karena banyak sekali dalil yang sampai kita tahu, tapi tidak bisa kita amalkan. Kenapa? Karena keyakinan kita melemah. Makanya dibutuhkan memperbaharui keyakinan bahwa apa yang Allah janjikan pasti akan terjadi. Wa man asdaqu minallahi qilan. Ada yang lebih jujur daripada Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisihi janji. Apa tawaran Allah di sini? Man yad'uni fa astajib lah. Siapa yang mau berdoa kepada malam ini, fa astajib lah, aku berjanji akan mengabulkannya. Doa. Allah yang berjanji, Allah yang ngomong lewat lisan Nabi disampaikan kepada kita hambanya. Ada enggak yang mau berdoa kepada Allah? Kita ini banyak doa yang kita panjatkan. Terkadang kita panjatkan di waktu yang tidak dikabulkan. Kemudian seiring dengan doa yang tidak diikuti oleh kehadiran hati, akhirnya tidak mudah Allah kabulkan. Tempatnya saat berdoa, orang yang berdoa itu hatinya lalai. Maka tentu yang seperti ini tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada waktu di mana Allah mengabulkan, berjanji untuk mengabulkannya, maka kita tinggal apa? Tinggal membenahi yang lainnya. Artinya harapan untuk dikabulkan itu besar sekali. Dan ini kapan? Setiap malam. Setiap malam ditawarkan oleh Allah. Ya Allah, Allah tawarkan kita setiap malam. Man yad'uni fa astajib lah. Ada hamba-hambaku yang bangun malam ini berdoa kepada aku, akan aku kabulkan. Ada sebagian yang tidur, ada yang ngorok, ya, sampai pagi sehingga tidak mendapatkan. Sebagian hamba-hamba Allah yang saleh, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kata Allah, sebagian hamba-hamba kami, kata Allah di dunia, tatajafa junubuhum 'anil madaji, itu punggung mereka jauh dari tempat tidur. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Kenapa mereka tidak tidur? Jauh punggungnya dari tempat tidur. Maksudnya hambanya, ada sebagian hamba-hambanya kalau malam, apalagi sepertiga malam, tidak tidur. Kenapa mereka tidak tidur? Yad'una rabbahum. Mereka berdoa kepada Rabb mereka. Khaufan, karena takut. Di antara doanya,
minta supaya dijauhi dari neraka, wa tama'an, dan mereka berharap supaya dimasukkan ke dalam surga. Itu diantara sifat hamba-hamba Allah yang mencari sepertiga akhir malam. Man yas'aluni fa'u'tiyahu, siapa yang meminta kepadaku akan aku kasih. Ini tentu lebih khusus lagi. Kalau tadi lebih umum, doa akan dikabulkan. Ini sifatnya meminta kebaikan dunia atau akhir. Man yastaghfiruni fa'aghfira lahu, siapa yang mau minta ampun kepadaku akan aku ampuni. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Banyak dosa kita. Bahkan banyak dosa yang sudah kita lupakan. Puluhan tahun kita lakukan, terjatuh ke dalamnya, saking lamanya lupa. Ahsahullah, Allah tetap akan menghitung, kata Allah pada hari kiamat. Siapa yang punya hak untuk mengampuni dosa kita? Allah, itu hak mutlak Allah subhanahu wa ta'ala. Hak mutlak Allah yang bisa mengampuni dosa seorang hamba. Maka di antara bentuk kesyirikan dilakukan oleh seorang hamba apabila dia berdoa meminta diampuni dosa-dosanya kepada selain Allah, pada malaikat, pada nabi, orang yang sudah meninggal atau orang saleh dan lain sebagainya. Itu bentuk kesyirikan. Kenapa? Karena ini hak mutlak Allah. Jadi hak mutlak Allah kalau kita berikan kepada hamba, maka itulah definisi daripada asyirku billah, yaitu membuat tandingan sekutu bagi Allah dalam bab pengampunan. Ketika kita tahu yang berhak, punya hak mutlak untuk mengampuni dosa, yaitu Allah, kita bisa bayangkan yang punya hak mutlak itu menawarkan kepada kita untuk diberikan kita ampunan. Cuman syaratnya diajukan ampunan itu di sepertiga akhir malam. Dijanjikan kita oleh Allah akan diampuni. Siapa yang akan mengampuni? Zat yang punya hak mutlak untuk mengampuni. Kita bisa membayangkan betapa mudahnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita saat kita mau bangun di sepertiga akhir malam. Nah, ini judul yang dibuat oleh Imam Bukhari di sini. Tentunya apa? Tentunya beliau ingin menghimbau kepada kita semua, menyampaikan keutamaan berdoa di waktu-waktu sepertiga akhir malam. Dan hadisnya jelas, kulla lailah, setiap malam. Gimana kalau sudah adzan subuh? Kalau sudah adzan subuh sudah selesai. Ya, ini tergantung pada apa waktu azan setempat. Memang fajar shadiq masuk. Karena setiap negara tentu jamnya tidak sama. Ya, jangan lagi ditanya. Ini gimana kalau di sini sudah habis waktunya, di Saudi belum habis. Ini jangan ditanya. Kita diajak berbicara oleh Allah, dikasih khitab sesuai dengan apa yang ada di sekitar kita. Ya, kita di Indonesia, berarti yang kita lihat waktu yang ada di Indonesia. Jangan kita pikirkan waktu yang ada di Saudi. Nanti sebaliknya kita berada di Saudi mikirin waktu yang ada di Indonesia. Nah, tentu itu tidak waras. Baik. Itu pembahasan bab 14, keutamaan untuk berdoa di sepertiga akhir malam. Kata Imam Bukhari, tentunya kita standby supaya maksimal ya memanfaatkan waktu tersebut. Kemudian yang selanjutnya, bab yang ke-15, bab du'ai indal khala. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab du'ai indal khala. Haddatsana Muhammad ibn Ar'arah, haddatsana Syu'batu an Abdul Aziz ibn Suhaib عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. Doa ketika masuk WC. Al-khala. Khala ini adalah melepas pakaian.
Nah, di situ tempat lepas pakaian. Dan ini juga amalan soleh yang hampir setiap hari peluangnya ada di depan mata kita. Bahkan seorang hamba yang diuji oleh Allah dengan sakit yang tidak normal BAB-nya atau sering keluar, ini peluang. Semakin banyak dia mendapatkan peluang amalan soleh, yaitu setiap masuk WC itu baca doa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kana nabi, kana itu artinya senantiasa. Kebiasaan Rasulullah apabila masuk ke tempat buang air, maka Nabi membaca doa seperti ini. Kata ulama rahimahullah, kalau kita saat ini sudah ada WC khusus di rumah, maka kita bacain sebelum masuk, ya. Tapi kalau dulu orang Arab, mereka itu WC-nya di padang pasir. Jadi terkhusus wanita itu biasa mereka tahan qadaul hajahnya atau buang airnya di waktu malam. Jadi kalau waktu malam mereka memanfaatkan waktu itu untuk buang air. Kalau siang hari tidak, jarang kaum wanita. Kenapa? Karena mereka buangnya di padang pasir. Makanya kalau orang yang buang air di padang pasir, maka kata ulama kapan dia baca doa ini? Ketika dia mulai duduk, saat berdiri mau duduk dia baca doa ini. Ya, karena tidak ada batasannya kalau di padang pasir. Nah di sini doa yang dipanjatkan oleh Nabi yang diajarkan kepada kita, maknanya Allahumma, ya Allah, inni sesungguhnya aku, a'udzubika, berlindung kepadamu, minal khubuthi, dari setan laki-laki, wal khaba'ith, dan setan perempuan. Ada juga sebagian ulama yang mengartikan dengan makna yang lain. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu dari semua al-khubuth, kejelekan, wal khaba'ith, dan semua setan. Intinya Rasulullah di sini berdoa supaya dijauhi dari kejelekan, baik itu dari jin laki-laki, gangguan jin laki-laki atau jin perempuan. Di antara munasabahnya, di antara hikmahnya kenapa Rasulullah berdoa seperti ini, karena ketika seorang hamba berada di dalam WC atau dia dalam keadaan buang air, maka saat itu dilarang seorang hamba untuk berzikir dengan lisan. Berzikir dengan lisan dilarang. Haram hukumnya kita saat lagi buang air itu berzikir kepada Allah dengan lisan. Namun berzikir dengan hati itu tidak boleh terputus. Jadi berzikir dengan hati itu tidak boleh seseorang itu lepas. Karena saat hati ini, kata ulama rahimahullah ta'ala, kosong dari mengingat Allah, maka saat itulah setan masuk mempengaruhi. Jadi dibedakan antara zikir dengan lisan dan zikir dengan hati. Nabi kalau masuk WC, kalau buang air, Rasulullah tidak pernah zikir dengan lisan. Tapi hati Rasulullah senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa zikir, ingat kepada Allah dalam keadaan buang air. Yang dilarang itu zikir dengan lisan. Makanya di antara doa Rasulullah ketika keluar WC itu ghufranaka, ya Allah ampuni saya. Kenapa Rasulullah mengatakan doa seperti itu? Karena hikmahnya kata ulama saat dia buang air terputus sedikit lisannya kepada Allah, dan dia anggap itu sebuah kecacatan bagi Rasulullah, lisannya diam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu hikmah di sini, kenapa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala itu menyebutkan doa masuk WC. Dia kaitkan dengan, dia masukkan dalam kitab Da'wat, dan dia masukkan urutannya
itu apa? Berdoa sepertiga akhir malam. Bab sebelumnya berdoa sepertiga akhir malam. Artinya Imam Bukhari rahimahullah ingin mengurut, memberikan urutan kepada kita saat kita tidur baca doa. Bagaimana aktivitas keseharian kita di siang hari kita akhiri dengan berzikir kepada Allah. Kemudian begitu kita bangun juga ada doanya, sudah lewat kemarin. Bagaimana kita bangun, pertama kali sebelum kita beraktivitas kita awali dengan berzikir kepada Allah. Kemudian saat orang bangun, tentu dia kemana pertama kali? Keumumannya orang buang air. Maka di situ ada kesempatan untuk berdoa, yaitu peluang beramal amalan soleh. Dan kita tidak boleh meremehkan amalan soleh. Dan itu sudah ditegaskan oleh Nabi. Salah satu hadis yang sahih, lafadznya seperti ini, kata Rasulullah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali ada di antara kalian yang meremehkan amalan soleh. Amalan soleh apapun tidak boleh kita remehkan. Sampai kata Rasulullah, walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Sampai sekalipun kalian mau beramal soleh dengan cara apa? Memberikan wajah yang ceria saat bertemu dengan saudara kalian, dengan teman kalian. Kita menampakkan wajah ceria itu amalan soleh pada teman. Apalagi senyum. Senyum itu sedekah. Sedekah itu tidak harus pakai harta. Jadi peluang untuk mendapatkan pahala banyak sekali. Nah, kita coba bayangkan berapa kali kita masuk WC di dalam rumah kita sehari. Itu banyak. Tergantung orang. Semakin banyak masuk WC, tentu akan semakin banyak peluang untuk mendapatkan pahala. Dan intinya, ini kebiasaan Nabi SAW. Kita hidupkan bagaimana hidup kita ini penuh dengan ingat kepada Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu amalan-amalan berat, Kita ini maunya beramal kalau amalannya berat. Itulah bisikan syaitan. Di antara bisikan setan, kita ini senantiasa dihantui dengan apa? Dengan amalan yang berat yang kita belum mampu mengamalkannya. Itu yang kita pikirkan terus. Amalan yang ada di depan mata kita bisa kita amalkan dan Nabi menjanjikan ada pahala, kita tidak amalkan. Ini sama seperti apa? Seperti orang yang punya anak, Jadi saat masih kecil, anak itu tidak mau dididik dengan pendidikan yang baik. Dengan alasan apa? Masih kecil. Nah, ini masih kecil. Akhirnya apa? Dibiarkan melakukan kebiasaan-kebiasaan maksiat, Dibiarkan karena dianggap masih kecil. Akhirnya rusak anak itu karena dibiarkan. Kemudian masuk usia dewasa, anak itu apa? Anak itu sudah rusak. Ibunya begitu mengingatkan, meluruskan dia sudah tidak bisa diingatkan. Nanti ibunya alasan lagi atau orang tuanya alasan, sudah terlanjur dewasa. Jadi masih kecil, dia alasannya masih kecil, belum nyambung diberikan pendidikan agama. Nanti kalau sudah terlanjur sudah dewasa dia bilang terlanjur, sudah sulit diluruskan. Ini artinya orang lari dari tanggung jawab. Sama dengan amalan. Kalau amalan itu kecil, kita anggap pahalanya remeh, kecil sedikit, itu amalan kecil. Saya maunya amalan besar. Padahal dia juga tidak beramal. Dia juga tidak beramal. Nah, ini bisikan syaitan. Kita disibukkan dengan amalan yang kita tidak bisa amalkan. Kemudian kita dihilangkan konsentrasi kita untuk mengamalkan amalan yang ada di depan mata. Di antaranya ini doa ketika masuk WC. Berapa sering kita tinggal langsung loncat aja masuk WC, loncat. Padahal sunnah Nabi tidak seperti itu. Baik. Kita langsung masuk ke bab 16 supaya banyak ilmunya dapat. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah,
باب ما يقول إذا أصبح. قال حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حسين حدثنا عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار. Ibu-ibu sudah hafal ini? Hafal ya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta a'udzu bika min syarri ma sana'tu idza qala hina yumsi famata dakhala al-jannah aw kana min ahli al-jannah wa idza qala hina yusbih famata min yawmihi mithlu. Ini diantara kata Imam Bukhari rahimahullah doa yang dibaca saat seseorang berada di waktu subuh, ya, atau sering kita artikan di waktu pagi. Kalau subuh itu bahasa Arab, kalau pagi itu bahasa kita, bahasa Indonesia. Subuh pagi. Jangan ditanya apa perbedaan subuh sama pagi. Bedanya subuh bahasa Arab, pagi itu bahasa kita, bahasa Indonesia. Jadi di antara doa waktu pagi Sayyidul Istighfar, tentu ini jangan sampai dilupakan, namanya juga Sayyidul Istighfar. Kemudian di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan qala Al-Imam Al-Bukhari haddatsana Abu Nu'aim haddatsana Sufyan an Abdul Malik ibn Umair an Rabi'i ibn Hirash an Hudzaifah qala كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال بسم الله بسمك اللهم أموت وأحيا وإذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن منصور عن ربيع بن حراش عن خارشة ابن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال اللهم باسمك أموت وأحيا فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليك النشور. Kalau kita lihat di sini judul yang dibuat oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab doa ketika waktu subuh. Dia bawakan satu Sayyidul Istighfar, sudah kita bahas kemarin ya sebelum-sebelumnya. Yang kedua itu doa bangun tidur. Yang kedua adalah doa bangun tidur. Yang kita tahu dan yang mungkin sering kita amalkan, yang namanya doa pagi itu tidak masuk doa bangun tidur. Ya, tidak masuk doa bangun tidur. Kenapa? Karena kita biasanya bangun sebelum waktu subuh. Doa atau zikir pagi kita baca itu kapan? Setelah sholat subuh, itu keumuman. Bagaimana Al-Imam Al-Bukhari di sini menyatukan Sayyidul Istighfar dengan doa bangun tidur. Dia mengatakan doa ketika waktu subuh. Di sini perlu kita bahas tentang waktu subuh, ya, yaitu tentang zikir di waktu subuh, zikir pagi. Ulama membahas awal pertama kali seseorang hamba boleh membaca zikir pagi itu semenjak kapan? Ya, karena keumumannya kalau kita itu setelah habis sholat subuh. Nah, yang akan kita bahas apakah benar awal zikir pagi kita baca setelah sholat subuh? Di sini pembahasan para ulama rahimahullah terjadi perselisihan pendapat, ya, terjadi perselisihan ya pendapat di kalangan para ulama rahimahullah. Pendapat yang pertama mengatakan
bahwa zikir pagi boleh kita baca semenjak masuknya waktu sholat subuh. Ingat, masuknya waktu sholat subuh, bukan waktu adzan. Karena belum tentu azan itu di waktu yang tepat. Ya, terkadang azan itu kecepatan, terkadang azan itu kelambatan. Makanya patokannya al-fajru as-shadiq. Jadi kata pendapat sebagian ulama, boleh memulai bacaan zikir pagi ketika sudah masuk waktu sholat subuh fajar shadiq. Sampai kapan? Ada yang mengatakan sampai waktu duha, ada yang mengatakan sampai jam 10 sebelum zuhur. Itu pendapat yang pertama. Awal kita baca zikir pagi. Nah, kalau kita ambil ini, maka di dalam pengamalannya, misalkan kita bangun tidur, ya waktu subuh, ternyata apa? Ternyata sudah masuk waktu sholat subuh. Maka semenjak itu langsung boleh kita baca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya, dan seterusnya. Boleh langsung kita baca. Jadi tidak harus menunggu waktu habis sholat. Pendapat yang kedua, ada sebagian ulama mengatakan bahwa zikir pagi itu atau zikir subuh itu boleh dibaca semenjak tengah malam. Ya, semenjak tengah malam sampai kapan? Sampai waktu duha. Kemungkinan besar Allahu a'lam, Al-Imam Al-Bukhari mengambil pendapat yang kedua, bahwa seseorang membaca zikir pagi itu tidak harus menunggu masuknya fajar shadiq. Tapi kalau dia sudah bangun sepertiga akhir malam, ya, sebelum masuk waktu sholat subuh, sudah boleh dia baca apa? Zikir pagi, di antaranya sayyidul istighfar. Nah, ketika seorang hamba misalkan bangun jam 1, dia baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepadanya kami dikumpulkan. Dan baca itu habis sholat subuh. Bangun tidur. Menurut Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ini sudah masuk dia membaca zikir pagi. Dia sudah zikir pagi. Karena intinya apa? Intinya yang dilihat oleh Imam Bukhari dan sebagian ulama, zikir pagi itu adalah bagaimana kita mengawali aktivitas di siang hari dengan berzikir kepada Allah. Kapan pertama kali kita mulai bangun? Ya, kalau kita bangunnya sebelum subuh, berarti saat itu dianjurkan zikir pagi. Karena kita akan segera melanjutkan aktivitas di siang hari. Kalau kita baca saat itu sayyidul istighfar, juga sudah cukup. Artinya siapa saja menurut Imam Bukhari rahimahullah bangun tidur sepertiga akhir malam sebelum subuh, dia sudah baca doa setelah bangun tidur, apalagi dia baca sayyidul istighfar, lebih dianjurkan lagi sebelum masuk waktu sholat subuh, itu sudah masuk namanya hamba tersebut sudah zikir pagi. Sudah zikir pagi. Nah, itu yang dilihat oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ini sesuai dengan tadi yang saya sampaikan, terjadi perselisihan pendapat karena semua riwayat yang ada, sahabat-sahabat yang menceritakan tentang doa yang diajarkan oleh Nabi, doa-doa atau zikir pagi, itu tidak ada satu riwayat penetapan waktu. Hanya yang ada asbah, kalimat subuh. Nah, kalimat subuh itu di dalam bahasa Arab, ya, di dalam bahasa Arab itu mencakup tengah malam atau sepertiga akhir malam sudah subuh. Tapi kalau kita keumumannya subuh itu adalah ketika masuk fajar shadiq. Itu secara bahasa itu tidak benar. Karena kalimat subuh tidak ada kaitannya dengan masuknya waktu sholat subuh. Ya, masuknya waktu sholat subuh itu ditandai dengan fajar shadiq, sholat subuh. Ya, masuk waktu sholat subuh.
Dengan apa masuknya fajar shadiq. Adapun waktu subuhnya kapan masuk, nah itu yang tadi terjadi perselisihan. Di antaranya pendapat zahir bab yang dibuat oleh Imam Bukhari bahwa kalimat subuh itu sudah masuk sebelum masuk waktu apa? Waktu sholat subuh. Sehingga apa? Sehingga kita baca doa Sayyidul Istighfar sambil menunggu waktu sholat subuh itu sudah masuk. Ya, kalau orang sudah bangun tidur kemudian dia baca doa bangun tidur, kemudian di situ dia baca doa bangun tidur itu sudah juga termasuk dia zikir pagi. Ini kita amalkan di jam seperti ini nanti sebelum sholat. Jadi jangan kita ini, terkadang kita kan merutinkan zikir pagi itu di waktu-waktu tertentu. Sehingga ada suasana di dalam hati kebosanan, kemudian terkadang jadi beban gitu. Jadi kita jadikan zikir-zikir ini itu kalau kita tahu ilmunya kita amalkan mungkin sebelum sholat, kita amalkan ya. Atau mungkin sebelum subuh sambil menunggu waktu sholat subuh sehingga suasana hati senantiasa semangat. Karena di antara ciri khas agama kita ini senantiasa memotivasi hambanya untuk semangat beribadah dengan cara apa? At-tanawwu. Jadi diberikan ibadah berbagai macam bentuk atau bacaan dan waktu yang berbeda-beda. Itu semua supaya kita tidak bosan di dalam beribadah. Karena sekali lagi jiwa manusia itu terkadang ada sifat bosan sekalipun sesuatu yang mulia atau amalan kebaikan. Kalau itu saja terkadang kita bosan. Maka itulah diantara hikmahnya kenapa zikir pagi ini waktunya banyak dan panjang supaya kita bisa membacanya di awal waktu, di pertengahan waktu atau di akhir waktu. Semuanya dibolehkan oleh para ulama rahimahullah. Intinya apa? Intinya jangan sampai habis zuhur dan jangan sampai sebelum tengah malam. Ya. Intinya waktu subuh. Nah, waktu subuh ini sekali lagi masuk di dalamnya ketika sudah tengah malam. Ini sebagian ulama mengatakan sudah dihitung subuh, ya subuh. Baik, saya kira sudah jelas. Kita masuk ke bab 17. Kita masuk ke bab 17. Bab du'ai fi shalah. Bab du'ai fi shalah. Bab doa di dalam salat. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثني يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وقال عمرو عن يزيد عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي. حدثنا علي حدثنا مالك بن شعير حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها أنزلت بالدعاء. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نقول في الصلاة السلام على الله السلام على فلان فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله إلى قوله الصالحين فإذا قالها أصاب كل عبد لله في السماء والأرض الصالحين فإذا قالها أصاب كل عبد لله في السماء والأرض صالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من الثناء ما شاء. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membahas di sini doa di dalam sholat. Jadi di antara doa yang diajarkan oleh Nabi di dalam sholat, yaitu doa yang dibawakan di riwayat yang pertama,
yaitu doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Abu Bakar. Jadi Abu Bakar di dalam riwayat ini pernah meminta kepada Rasulullah dengan mengatakan, "Allimni du'aan." Wahai Nabi Allah, ya, tolong ajarkan kepadaku satu doa, ad'u bihi fi salati, yang dengan doa itu aku panjatkan di dalam solat. Maka Rasulullah mengajarkan kepada Abu Bakar. Itu kita tahu Abu Bakar ini orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW di kalangan kaum laki-laki. Nabi suatu hari pernah ditanya oleh sahabat, "Man ahabbun nasi ilaika?" Qala Aisyah. Siapa orang yang paling kau cintai ya Rasulullah? Kata Nabi, Aisyah. Kata sahabat, minar rijal, dari kalangan laki-laki siapa? Qala abuha, bapaknya. Jadi Abu Bakar dari kalangan laki-laki itu orang yang paling dicintai oleh Nabi dan orang yang paling mulia, ya, daripada sahabat yang lain. Kita bisa membayangkan orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta secara langsung kepada Nabi diajarkan doa yang akan dia baca ketika sholat. Ini dilihat oleh para ulama dari sisi ini betapa agungnya doa ini. Kenapa? Karena yang meminta orang yang paling dicintai oleh Nabi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu akan memberikan yang terbaik kepada orang yang paling dia cintai dari kalangan kaum laki-laki. Apa doanya? Kata Rasulullah, baca doa ini wahai Abu Bakar. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku zalamtu nafsi, banyak menzalimi diriku sendiri. Zulman katsiran, dengan kezaliman yang sangat banyak. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indika, maka ampunilah aku dengan ampunan yang ada di sisimu. Warhamni, dan rahmatilah aku, sayangilah aku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini doa ini, kalau kita lihat, kata para ulama rahimahullah ta'ala, ini ada namanya tawassul dengan apa? Dengan menyebutkan kondisi diri sendiri, kondisi orang yang berdoa. Jadi di antara syariat atau sunnah yang diajarkan oleh Nabi saat seorang hamba berdoa, maka dia menyebutkan keadaannya. Dia menyebutkan keadaannya. Seperti di sini, lafaz doa Allahumma inni zalamtu nafsi. Ya Allah, aku sudah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang sangat banyak. Apa maksudnya? Banyak dosa yang saya lakukan. Ini berarti apa? Nabi mengajarkan Abu Bakar untuk menyebutkan kondisinya sebelum dia meminta doa kepada Allah, sebelum dia meminta ampunan. Dan ini kata ulama, ya, sunnah atau boleh dianjurkan kita melakukannya saat kita mau meminta kepada Allah. Jadi kita sebutkan, misalkan contohnya kita mau minta harta atau rezeki kepada Allah karena banyak utang tidak bisa dibayar. Udah kita panjatkan doa, ya Allah, saya banyak hutang di bulan, saya tidak ada penghasilan, kemudian penghasilan yang halal tidak ada, saya sudah berusaha. Itu namanya tawassul, ya. Juga tawassul dengan apa? Tawassul dengan menyebutkan kondisi sendiri. Dari mana itu? Dari hadis ini, kata ulama. Dari hadis ini. Jadi seorang hamba kita saat berdoa udah sebutkan. Atau mungkin ada yang hamil, ya, ada yang hamil. Kemudian divonis oleh dokter untuk disesar karena posisi janinnya misalkan dalam keadaan apa bahasanya itu, ya, tidak lurus ya ke jalannya keluar. Akhirnya divonis untuk disesar. Ya, kita berdoa, ya Allah, ini menurut keputusan dokter seperti ini, saya takut
Mudi sesar, saya memohon, meminta kepadamu ya Allah. Intinya apa? Kita sebutkan apa yang menjadi keluhan kita. Jadi kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang Allah senangi, Allah cintai. Makanya terkadang seorang hamba tidak langsung dikabulkan doanya oleh Allah supaya hamba itu terus memohon kepada Allah dan Allah senang. Allah sangat senang melihat hambanya itu merengek-rengek, ya, mengeluh kepada Allah. Yang dilarang itu kita mengeluh kepada makhluk. Nah, itu dilarang. Ketemu makhluk kita keluhkan semua masalah kita. Ternyata ketika kita berada di sepertiga akhir malam, kita tidak pernah menyampaikan masalah kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala itu murka dengan hamba tersebut. Bagaimana dia banyak mengeluh permasalahannya kepada hamba, kepada makhluk, sementara makhluk itu tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kita keluhkan masalah kita kepada Allah. Apa yang kita keluhkan? Allah senang melihat hambanya itu mengeluh di hadapannya. Dia bersimpuh di hadapan Allah mengeluh. Semua keluhannya disampaikan. Allah senang. Makanya kata ulama di antara hikmahnya, terkadang doa kita tidak langsung dikabulkan oleh Allah. Itu tidak karena Allah senang melihat hambanya memohon terus. Ya, bahasa kita merengek-rengek, ya, melas, ya, mengeluh kepada Allah. Ini kata ulama rahimahullah, sesuatu tawasul yang mulia. Makanya diajarkan Abu Bakar oleh Nabi, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Ya Allah, aku banyak menzalimi diriku sendiri. Yaitu dosa saya banyak. Itu tentu kezaliman. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, kemudian di sini juga tawasul apa? Tawasul dengan cara menyebutkan perbuatan Allah. Jadi di antara tawasul yang dibolehkan, kita menyebut perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya di sini, Nabi mengajarkan kepada Abu Bakar untuk bertawasul dengan menyebut perbuatan Allah. Apa perbuatan Allah? Wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Mengampuni dosa itu perbuatan Allah. Disebutkan, diajarkan oleh Nabi kepada Abu Bakar. Wa la yaghfiru dzunuba. Itu namanya tawasul dengan menyebut perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Faghfirli maghfiratan min indika. Baru meminta. Ya, setelah tawasul ini mudah untuk diampuni. Warhamni. Pertama, Abu Bakar disuruh meminta kepada Allah maghfirah, ampunan terhadap dosa-dosa yang telah lalu, supaya diampuni, ditutup. Kemudian Abu Bakar diajarkan supaya minta rahmat. Rahmat itu apa kata Allah? Penjagaan, supaya kita disayang oleh Allah, dirahmati. Dalam arti kata maknanya kita meminta kepada Allah supaya kita dijaga terus oleh Allah di hari-hari selanjutnya, hari-hari kedepannya kita terhindar dari perbuatan dosa. Itu namanya rahmat. Ya, disayang kita oleh Allah. Di waktu yang tersisa kita dijauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat. Itu artinya apa? Artinya kita minta rahmat. Innaka antal ghafurur rahim. Nah, ini tawasul dengan apa? Menyebut nama Allah Asmaul Husna, Al-Ghafurur Rahim. Jadi di sini dilihat oleh para ulama rahimahullah, Abu Bakar diajarkan oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 tawassul. Ya, 3 tawassul yang dimana baru beliau setelah itu meminta ampunan. Tawassul yang pertama menyebutkan kondisi orang yang berdoa, ya, ad-da'i, ya, hamba yang berdoa, dia sebutkan kondisi dirinya sendiri. Yang kedua, tawasul dengan menyebut perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Namanya tawasul dengan apa? Asmaul Husna. Dan Allah memerintahkan kita untuk bertawasul kepadanya dengan Asmaul Husna. Maka dianggap doa ini oleh para ulama rahimahullah doa yang sangat agung. Nanti dihafal, doa ini gampang, ya, pendek, tapi luar biasa. InsyaAllah mungkin saya tidak sampai 1 jam menghafal. Sekarang di mana kita baca doa ini? Kita baca doa ini ketika sholat.
Pas posisi apa? Pas posisi setelah kita at-tahiyat. Setelah at-tahiyat, salat Ibrahimiyah, kemudian setelah itu minta perlindungan dari 4 perkara. Setelah kita at-tahiyat, at-tahiyatullahi wa salawatuh. Kemudian setelah itu kita baca salawat, Allahumma salli ala Muhammad sampai akhir. Setelah itu kita minta perlindungan dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya, baru kita baca doa itu. Jadi sebelum salam kita baca, tempatnya di situ. Dan ini dilihat dari judul yang dibuat oleh Al-Imam Al-Bukhari, itu ada isyarat bahwa ini doa yang paling afdal dibaca oleh seorang hamba sebelum salam. Ya, doa yang paling afdal dibaca oleh seorang hamba sebelum dia salam. Maka kita sangat butuh doa ini dihafal nanti diamalkan. Ini doa dalam sholat, ya, sebelum salam. Jadi di dalam sholat itu ada tempat-tempat kita boleh berdoa. Satu, ketika setelah takbiratul ihram, situ ada doa Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, itu doa. Kemudian ketika ruku, jadi bolehkan kita doa. Dan paling banyak dianjurkan berdoa itu adalah ketika sujud dan sebelum salam. Kemudian kita langsung masuk ke hadis setelahnya, itu hadis an Aisyah radhiyallahu anha, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Jangan kamu keraskan suara salatika. Suara salatika, salah di sini artinya doa. Wala tukhafit, dan juga jangan kamu rendahkan. Jangan terlalu disembunyikan ininya, bacaan doa. Artinya apa? Kata ulama rahimahullah, terkhusus ketika kita sholat malam, ya, itu bacaan itu minimal kita yang mendengar. Ya, minimal kita mendengar. Seperti ketika kita membaca doa ini sebelum salam. Allahumma inni zalamtu nafsi. Allahumma. Artinya dikeluarkan suara sedikit, minimal kita dengar. Bukan orang lain dengar. Ya. Jadi digerakkan bibir. Makanya satu kesalahan yang fatal, banyak kaum muslimin melaksanakan sholat bibirnya tidak kebuka. Nah, ini sepakat ulama sholatnya batal dari awal sampai akhir. Ya, orang yang sholat bibirnya tidak kebuka, itu batal sholatnya dari awal sampai akhir. Karena bacaan itu dinilai dari geraknya bibir. Makanya Nabi SAW ketika ditanya, salah satu sahabat ditanya, bagaimana kalian tahu Rasulullah membaca di sholat duhur sama sholat asar padahal itu sir? Kata sahabat, bittirabi lihyatihi, karena getaran jenggot Nabi. Berarti saat jenggot Rasulullah bergetar, itu menunjukkan Rasulullah baca, menunjukkan Rasulullah membaca. Karena kalau jenggot tidak bergetar, berarti Rasulullah tidak baca, tidak gerak bibir. Jadi tidak ada dalil atau tidak ada pendapat dibolehkan kita membaca di dalam hati. Dia harus dengan geraknya bibir. Di dalam ayat ini kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala terlalu mengeraskan suara atau terlalu merendahkan. Ya, makanya terkadang agak dikerasin sedikit. Minimal kita dengar, bukan orang samping, ya, kalau kita sholat jamaah. Tapi kata ulama, kalau kita sholat sendirian agak dikeluarin sedikit, tidak ada masalah. Tapi kalau sholat jamaah jangan, karena takut mengganggu kepada yang lain. Ini diantara sunnahnya. Apalagi kita sholat malam itu ketika membaca surah Al-Fatihah, ya, itu jangan dipelankan, dikerasin sedikit. Karena diantara hikmahnya ditemukan juga bahwa sekian persen ini itu di tubuh manusia cairan, ya, dan cairan itu lebih mudah terpengaruh dengan suara. Maka kalau dia mendapatkan suara-suara yang sifatnya surah Al-Quran, itu akan mempengaruhi darah tersebut, cairan yang ada di dalam tubuh kita. Di antaranya adalah darah. Tapi kalau tidak mendengar suara kita tidak kita kerasin, itu tidak ada pengaruhnya sama darah atau cairan. Kenapa? Karena tidak diangkat suaranya. Makanya sunnah Nabi SAW ketika sholat malam, beliau itu agak dikerasin suaranya sedikit.
ya agak dikerasi. Kalau sholat berjamaah, ya agak dipelanin sedikit, tapi juga jangan terlalu kecil banget sampai kita tidak dengar apa yang kita baca. Nah, itu juga menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ini akan membantu kita untuk khusyuk dengan bacaan doa. Kemudian di hadis yang terakhir di sini, hadis Abdullah bin Mas'ud, ya, tentang at-tahiyat. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, kunna naqulu fi sholati assalamu ala Allahi assalamu ala fulan. Dulu ketika kami sholat, ya di awal-awal di Madinah maksudnya, itu ketika mereka mau mengucapkan salam kepada Allah, mereka mengatakan seperti ini. Ya, ini sebelum diajarkan at-tahiyat oleh Nabi. Assalamu ala Allah, semoga keselamatan bagi Allah. Assalamu ala fulan, semoga si fulan selamat. Assalamu ala fulan, semoga si fulan selamat. Itu sahabat apa? Mengeraskan suara. Makanya didengar oleh Rasulullah. Ya, didengar oleh Nabi. Maka Rasulullah mengatakan, Innallaha huwas salam. Tidak perlu kalian mengatakan assalam ala Allah. Semoga keselamatan bagi Allah. Kenapa? Allahu wassalam. Allah yang memberi keselamatan. Dari Allah keselamatan itu. Jadi tidak benar kalau kita berdoa mengatakan assalamu ala Allah. Semoga keselamatan atas Allah. Itu tidak benar kata Nabi. Lianna Allah huwas salam. Karena Allah yang memberi keselamatan. Fa'idha qa'ada ahadukum fis salati falyaqul. Apabila salah seorang di antara kalian duduk sebelum salam, falyaqul at-tahiyyatu lillahi sampai ila qauli as-salihin wa ala ibadillahi as-salihin wa ala ibadillahi as-salihin, dan kepada semua hamba Allah yang saleh. Nah, di sini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, semua hamba yang saleh taat kepada Allah itu mendapatkan doa dari semua orang yang sholat. Itulah beruntungnya hamba yang soleh. Ya. Jadi kalau seorang taat kepada Allah, sekian miliar manusia melaksanakan sholat, setiap dia mengatakan wa ala ibadillahi shalihin, dan kepada hamba Allah yang soleh, itu apa? Dia dapat doa dari setiap orang yang sholat. Tapi kalau hamba tidak soleh, jauh dari Allah, dia tidak mendapatkan doa tersebut dari orang yang sholat. Makanya beruntung orang yang soleh taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa dia sadari dia didoakan oleh sekian miliar manusia setiap sholat, bayangkan. Dan sangat rugi orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ibnu Hajar, mereka tidak mendapatkan doa orang yang sholat. Makanya di hadisnya ini, karena dulu sahabat seperti itu, assalamu ala fulan, disebut itu nama orang satu-satu. Semoga keselamatan sama sepulan, sama sepulan, sama sepulan, didengar oleh Nabi. Wah, ini kalau seperti itu nanti panjang banget mau disebut. Ya, semua teman-teman yang mau didoakan. Akhirnya diajarkan doa yang singkat tapi mengena kepada semua hamba yang soleh. Tidak capek kita. Dan muatannya, cakupannya juga banyak. Semua hamba yang soleh. Makanya syaratnya di sini fa idza qalaha asaba kullu 'abdin lillahi fis sama'i wal ardi salih. Jadi kalau seorang hamba mengatakan wa ala ibadillahi shalihin, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua hamba Allah yang saleh di langit dan di bumi itu akan mendapatkan doa itu. Cuma syaratnya saleh. Ada hamba Allah yang saleh di langit. Ada hamba Allah yang saleh di langit. Semua malaikat itu di langit tempat. Ya, dan itu soleh semua. Hamba yang soleh di dunia, ya hamba Allah dari kalangan manusia yang soleh-soleh. Kalau di langit ini hamba Allah yang soleh-soleh saja, yaitu para malaikat. Makanya langit itu disebut di dalam agama dengan as-sama. Jadi kalimat sama yasmu itu tinggi, ya, mulia. Makanya di langit itu tidak ada hamba yang bermaksiat. Itu tempat malaikat. Dunia itu dari bahasa danayadul rendah, hina. Makanya manusia itu bermaksiat di mana? Di dunia, tempat maksiat. Ya. Tempat orang merampok ya di dunia, membunuh di dunia, bermaksiat ya di dunia. Kalau di langit malaikat tidak pernah bermaksiat. Karena memang tempat orang-orang mulia.
Di dunia ini tempat orang bermaksiat. Makanya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dihidupkan di tempat banyak orang bermaksiat, bagaimana kita bisa lepas dari maksiat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini at-tahiyat ya, yang sudah kita hafal. Kemudian di akhir hadis Nabi SAW mengatakan, "Tsumma yatakhayyar min ats-tsana'i ma syaa." Kemudian setelah orang itu at-tahiyat, kata Nabi, kemudian dia salawat Ibrahimiyah, dia minta perlindungan dari 4 perkara yang tadi saya sebutkan, bagaimana hadis Nabi, maka boleh dia memilih doa yang mau dia panjatkan di situ. Itu bebas. Jadi kita sebelum salam, ya mau sholat wajib, mau sholat sunnah, apalagi sholat sunnah, ya kesempatan memperlama. Tapi kalau sholat berjamaah jadi makmum, nah itu apa? Ini kalau berjamaah jadi makmum, kita harus mengikuti imam. Ya, tidak boleh kita jadi makmum, kemudian imam sudah salam, kita masih baca doa panjang-panjang. Itu menyelisihi sunnah Nabi. Sekalipun banyak doa yang kita panjatkan, itu menyelisihi sunnah Nabi, tidak dibenarkan saat itu. Karena Rasulullah mengatakan, kata sahabat, wa sallamna hina sallam, dan kami segera salam saat Rasulullah salam. Jadi begitu imam salam, assalamualaikum, kita langsung. Ya, itu sunnah Nabi, artinya kita dapat pahala banyak, karena itu sunnah. Jangan lama, dihabiskan doa kita dulu. Kalau kita ini terbiasa baca doa panjang, ya sebelum salam, kalau sendirian, tapi kalau jadi makmum, ya sekalipun belum habis doa yang biasa kita baca, itu tidak boleh kita habiskan. Kenapa? Karena kita suruh mengikuti imam, ya segera. Jadi kalau kita mengikuti imam, sempurna pengikutan kita terhadap imam, maka sholat jamaah kita sempurna. Itu yang diperhatikan. Nah ini butuh ilmu. Nah di sini, setelah kita baca tahiyat, kemudian kita baca salawat Ibrahimiyah, kita minta perlindungan dari 4 perkara, maka boleh kita berdoa. Doa yang kita hafal dari Al-Quran, doa-doa yang kita hafal di hadis Nabi SAW, atau doa-doa yang kita rangkai sendiri dengan bahasa Arab, silahkan bebas. Dia takhayyar, dia pilih doa yang kata Nabi SAW yang ingin dia panjatkan sebelum salam. Tapi lebih afdal kita menggunakan doa seperti doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Abu Bakar. Doa yang dipanjatkan oleh Nabi kepada Abu Bakar itu lebih afdal untuk kita pakai. Kalaupun kita sudah mau berdoa, usahakan doa ini dulu. Ya, setelah minta perlindungan dari 4 perkara, kita baca doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Baru setelah itu kita mungkin minta apa? Doa Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah berikanlah saya hisab yang ringan, dan seterusnya. Ya, silakan dibaca doa ini, tempatnya berdoa bebas. Ya, doa yang penting pakai bahasa Arab. Ini sebelum salam. Jadi kesempatan ini lebih lebar kita dapatkan, lebih luas saat kita sholat sendirian. Ya, baik itu sholat wajib bagi ibu-ibu di rumah atau sholat sunnah. Karena ini sifatnya umum, di sholat sunnah, di sholat wajib. Nah, gimana ya, kita lanjut? Apa sudah selesai? Kita lanjut ya. Ini dulu tidak ada yang ngomong. Kembali ke Ustadz aja, lanjut. Boleh pertanyaan, boleh Ustadz. Masya Allah. Kalau sudah ada pilihan kayak gitu, namanya pilihan ganda. Baik. Baik ibu-ibu, supaya lebih maksimal, takutnya juga ada yang berpuasa kali di bulan Sya'ban, khusus ibu-ibu yang lewat online ini ya, barangkali ada yang berpuasa. Tentunya kita juga harus mikirin jamaah. Jadi kita sisakan waktu untuk tanya jawab. Sebelumnya saya infokan untuk minggu depan
kita libur lagi. Alhamdulillah ini kajian banyak libur kan ketimbang ngaji terus. Jadi insya Allah Sabtu depan itu saya ada walimahan, ya. Jadi saya tidak bisa untuk mengisi karena memang waktunya juga benturan. Jadi takut nanti keburu ada yang nge-share lagi, jadi mengecewakan. Maka alhamdulillah Mas, mumpung saya ingatkan untuk hari Sabtu depan insya Allah kita libur dulu karena saya ada walimahan. Tapi bukan saya yang nikah, nanti dikiranya saya mau nikah, bukan, ya. Saya mau ngisi khutbah nikah. Ada teman keluarganya mau nikahan di daerah daerah apa sih? Tambun. Ya, daerah Tambun. Di waktunya sama benturan. Nanti insya Allah kita akan lanjut, kan mungkin Sabtu depannya lagi itu sudah Ramadan. Nanti saya akan konfirmasikan. Insya Allah nanti kita musyawarahkan dulu gimana kajian ini. Apakah kita lanjut nanti habis Ramadan atau kita lanjut di bulan Ramadannya, nanti akan musyawarah bagaimana acara di sini sama anak-anak santri. Kita cari celah ya, nanti saya infokan ke ibu-ibu yang hadir di jauh di sana, ya. Jadi supaya tidak terlalu panjang saya menyita waktu, silakan mari kita manfaatkan waktu untuk sesi tanya jawab, terkhusus dari pembahasan yang kita bahas. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanyakan. Ya silakan ibu-ibu yang muda, yang lebih muda, yang muda-muda, silakan tanya. Yang lebih tua dulu ya, Pak Ustadz. Ya, enggak apa-apa, semuanya muda, Bu. Muda-muda. Ya, terkait pertanyaannya dengan sholat malam. Artinya kalau kita hitung tadi, sholat malam itu bisa dijaga di antara jam 10.30 sampai dengan sampai menuju sebelum subuh. Demikiankah? Iya. Jadi panjang ya Pak Ustadz ya? Sebenarnya penjagaan itu berarti dia belum masuk. Awal penjagaan itu kalau tengah malam, kalau jam 10 itu belum masuk sepertiga akhir, tapi yaitu hanya sekedar waspada saja dari Imam Bukhari. Ya. Jadi kalau jatuh sepertiganya adalah jam 12 malam. Jam 12, betul. Ya. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Ya. Afwan. Yang lain? Saya ya Ustadz. Ya. Saya tadi kan Ustadz menyampaikan bahwa doanya darinya Allah Rasulullah mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq ya Ustadz, itu menjadi dicontohkannya Rasulullah itu urutan ini Ustadz. Ustadz menyampaikan urutan setelah selesai dengan Innaka Hamidun Majid ya Ustadz, artinya selesai sampai di situ kita menyampaikan, terus berdoa dengan dimulai dengan perlindungan 4 hal gitu ya Ustadz. Ya. Betul. Nah, apakah itu sudah menjadi satu ininya? Ternyata saya selama ini baca doa ini dulu Ustadz, baru artinya doa yang diajarkan kepadanya Abu Bakar As-Siddiq ini didulukan daripada dari doa perlindungan. Itu terbalik ya Ustadz? Salahkah? Iya. Sebenarnya di situ juga terjadi perselisihan di kalangan ulama, karena secara urutan itu memang tidak ada nas yang sharih yang jelas, tapi banyak ulama yang memilih seperti itu. Jadi urutannya kita minta perlindungan dari 4 perkara, baru setelah itu kita membaca doa yang diajarkan Nabi kepada Abu Bakar. Tapi pendapat sebagian ulama tidak, karena melihat apakah minta perlindungan dari 4 perkara itu kewajiban atau sifatnya sunnah. Sebagian ulama mengatakan wajib. Nah, mereka yang mengatakan wajib ini, itu mereka mengurutkan. Jadi harus itu dulu dibaca, baru doa seperti doa Abu Bakar.
Ya, ulama yang mengatakan sifatnya sunnah berarti dia bebas mau doa itu mau doa ini. Jadi kalau melihat sisi perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama, apa yang ibu lakukan itu bukan sebuah kesalahan, kecuali menurut pendapat sebagian ulama itu keliru. Allahu a'lam. Terus ada kan sebelum salam, sebelum sholat, sebelum berdoa itu kan disunahkan juga, diajarkan Rasulullah bilang, Allahumma inni as'aluka bi anna walkal hamda la ilaha illa. Itu ada juga kan Ustaz, sebelumnya memintanya dengan bertawasul juga ya Ustaz. Ya, nah ya, itu betul. Posisinya berarti urutannya itu mana yang didulukan? Artinya tadi Ustaz memang sudah sampaikan tidak ada urutan secara jelas, tapi kan kita berharap dengan mengikuti itu ada sesuatu yang mendapatkan lebih gitu loh Ustaz. Gimana nih posisinya nih Ustaz? Ya, jadi intinya kalau kita mau mengambil pendapat sebagian ulama yang mengatakan minta perlindungan dari 4 perkara itu adalah sebuah kewajiban, baru setelah itu kita doa, maka lebih afdolnya kita pakai doa Abu Bakar dulu. Jadi kita baca doa minta perlindungan dari 4 perkara, baru setelah itu kita baca doa Abu Bakar ini, baru setelah itu kita baca doa-doa yang kita tahu dari Nabi, yaitu bebas. Ya, tidak ada urutan sudah setelah itu. Itu kata ulama rahimahullah. Baik, Ustaz, satu lagi. Artinya gini, Ustaz tadi sebutkannya ada yang masalahnya, Ustaz menyampaikan ini kan bagian dari yang diajarkan kepadanya Abu Bakar As-Siddiq ini, ada bagian dari tawasul. Tawasul itu di sini kan menyampaikan kondisi diri ya Ustaz. Ya, kondisi diri. Nah, kalau di luar sholat Ustaz, misalnya kita kalau bahasa saya itu ini curhat keluar darinya konteks di dalam sholat ya Ustaz. Ini dalam sholat ya Ustaz. Di luar sholat Ustaz. Nah, ada kan kita suka di luar sholat. Di luar sholat itu kan kita suka juga nih mengatakan menggunakan ternyata bertawasul, artinya mengeluhkan, mengadukan, curhat kepadanya Allah gitu loh Ustaz. Nah itu perlukah adab-adab yang harus dilakukan di urutan? Kadang-kadang kan tanpa sadar kita langsung aja ngomong tanpa menggunakan ada adab-adabnya. Apakah dalam curhat ini ada adab yang harus kita lakukan Ustaz? Ya, sebenarnya kalau ini yang saya pahami dari pertanyaan itu, ya, itu secara urutan saya tidak tahu ada adab-adab yang harus diurutkan. Tapi ini sifatnya umum, apa yang menjadi keluh kita, kemudian mau kita berdoa kepada Allah kaitannya dengan keluhan itu yang kita ucapkan dulu. Kita keluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun urutan-urutannya itu saya tidak tahu apa ada dalilnya. Karena kalau kita bicara urutan itu kita butuh dalil. Memang butuh dalil. Karena yang ada itu misalkan seperti ini. Sebutkan dibolehkan kita mengeluh, ya, dan ini diantara adab di dalam berdoa, mengeluh apa yang kita keluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama tidak menjelaskan urutan kapan, apakah di awal, tapi kalau menurut hadis Abu Bakar dia di awal, ya. Kemudian kalau kita mau memberikan keluhan itu misalkan di akhir doa juga tidak ada masalah, intinya kita tawasul dengan keluhan itu. Jadi kalau bicara tentang urutan dan adab-adabnya, saya tidak tahu yang seperti apa yang ditanyakan Bu Meti. Ya. Karena pahmu soal nisful ijabah, memahami pertanyaan sudah setengah jawaban. Maksudnya gini Ustaz, kan kalau ada berdoa itu kita diawali dengan istighfar, kemudian adanya berselawat, gitu loh Ustaz, maksudnya saya. Apakah pada seperti itu yang saya maksud Ustaz? Kita memang ada dulu Rasulullah mendengar ada seorang sahabat yang saat dia lagi doa duduk terakhir sebelum salam, dia langsung berdoa kepada Allah sebelum dia berselawat kepada Nabi. Ya. Maka ditegur oleh Nabi SAW, kalau kamu minta muji Allah dulu, baru setelah itu kamu salawat pada kata Nabi, baru setelah itu kamu minta. Nah, ini juga kita tidak tahu ini karena dalilnya tidak ada gitu. Itu hadis yang sendiri. Kalau misalkan kita mau meminta kepada Allah diawali dengan memuji Allah, dan itu juga tawasul, kemudian salawat kepada Nabi, juga diantara penyebab dikabulkannya doa. Baru setelah itu kita mengeluh, itu tidak ada urutan, mau kita taruh keluhannya di awal atau setelah salawat kepada Nabi atau sebelumnya, itu tidak ada urutan.
Intinya selama tidak ada dalil yang mengurutkan, maka kita tidak berani membatasi urutan. Maka kita sifat bebas. Intinya ada keluhan itu di dalam doa sebelum kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bebas, silahkan mau ditaruh di mana. Allahu a'lam. Ustaz, jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Wafikum barakallah. Ibu-ibu yang ini tidak ada ini. Nah, kalau ibu ini adem-adem. Ada pertanyaan? Masalah ibu di balik tembok, saya di balik tembok, jadi santai mereka. Ini jangan-jangan lagi tidur di samping sana. Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita cukup sampai di sini. Ya, kita qailulah sebentar, istirahat, menunggu menjelang masuknya waktu sholat zuhur. Ibu-ibu yang ini, grup, yang di grup, masih ada lagi yang ditanyakan? Dan tidak ada? Ibu ada yang mau tanya lagi? Alhamdulillah. Nanti kalau mau ditanyakan nanti lewat WA saja, ya. Biar, apalah kata ibu-ibu itu. Apa ibu-ibu? Apa, Mi, ada pertanyaan? Tidak ada? Oh, alhamdulillah. Oh, kompak orang tidak ada. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita bertemu di bulan Ramadan. Insyaallah. Ya. Dan sebelum lebaran kita libur lagi, nama juga lebaran kan liburan. Ya. Jadi kita liburan dulu. Pengajian banyak liburan itu enjoy. Ya. Jadi sekali lagi untuk Sabtu depan saya mohon izin untuk kajian kita liburkan dulu. Insyaallah nanti saya informasikan kajian di bulan Ramadan. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita, mudahkan kita paham dengan sunnah Nabi-Nya, mudahkan kita untuk bisa mengamalkan sunnah Rasulullah dari yang terkecil sampai yang terbesar, dan semoga kita menjadi penyebab sunnah Nabi ini tersebar. Banyak orang yang mengamalkan karena melihat kita mengamalkan, terkhusus di rumah tangga kita dulu, baru setelah itu melebar ke yang lain. Demikian apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini, semoga berkah dan dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kita. Wa aqulu ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.